panjang, betul. Nah kalau anak muda pakai, udah hadapin aja lah. Mati apa sih? Mati syahid ini, saudara. Semangat anak-anak muda. Nabi melihat di mata-mata pemuda tersebut, saudara, semangat jihad yang penuh keimanan, bukan emosi, saudara. Dan Nabi nggak mau mematahkan semangat anak-anak muda tadi. Kenapa Nabi nggak mematahkan semangat mereka? Karena subhanallah, rijalul khair. Hari ini mereka pemuda, besok kan mereka yang mimpin. Besok kalau Nabi udah nggak ada, kan anak-anak muda ini yang bakal mimpin, melanjutkan perjuangan Islam. Jadi semangatnya nggak boleh dipatahkan. Sebab anak muda sama orang tua beda. Orang tua pendapat ditolak, maklum. Anak muda pendapat ditolak, banyak yang ngambek, sudah. Nah, jujur aja dah, betul. Betul. Baru kasih saran ditolak, ngambek dia, sudah. Nah, tapi kan orang tua kan enggak ditolak, yang enggak apa-apa. Itu putusan Nabi, kita ikut. Subhanallah. Makanya Nabi nggak mau. Nabi tahu, Nabi ini punya Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, kepada para habaib, para ulama, para tuan guru, kepada semua pengurus Front Persaudaraan Islam, baik yang datang dari pusat maupun dari daerah, dan kepada segenap relawan dari semua elemen, baik dari FPI-nya, persadanya, imamnya, dan lain sebagainya, ya ikhwan. Kita sangat berbahagia hari ini bisa berkumpul, wabil khusus para relawan yang telah 40 hari lebih bekerja keras membantu kemanusiaan. Mudah-mudahan apa yang telah dikerjakan para relawan diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Nah, karena pada saat ini saya duduk di tempat ini dalam rangka untuk konsolidasi, mengkonsolidasikan semua relawan FPI maupun lainnya yang sudah sekian lama bekerja keras luar biasa tentang hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan dakwah dalam dunia kemanusiaan. Saudara, yang perlu diperhatikan pertama, saya ingatkan semua saudara, bahwa kerja di tempat bencana dengan tantangan yang begitu berat, itu kunci yang pertama yang harus kita miliki adalah ikhlas. Tanpa ikhlas, saudara, nanti pekerjaan kita akan sia-sia. Sia di dunia, sia-sia juga di akhirat. Ikhlas. Nah, kenapa saya tekankan kepada ikhlas, saudara? Karena ikhlas ini ajaib. Orang kalau sudah ikhlas, saudara, dia bisa menjadi obat lelah. Dia udah lelah, tapi karena dia ikhlas, saudara, dia lawan lelahnya. Orang yang tadinya merasa nggak mampu untuk mengerjakan suatu pekerjaan berat, dengan ikhlas, yang berat jadi ringan, ya ikhlas. Dan orang kalau ikhlas itu, saudara, dia nggak peduli dipuji ataupun dimaki, sama saja bagi dia. Nah, jadi ciri orang ikhlas dalam berjuang, saudara, tidak dia menjadi tinggi karena pujian atau putus asa karena cacian, enggak. Nah, kalau orang yang kurang ikhlas, saudara, dipuji tinggi, nah begitu dicaci, putus asa, udah malas dia kerja, enggak begitu. Bagi orang yang ikhlas, dipuji dia tetap bekerja, dicaci dia tetap bekerja, nggak peduli. Nah, ikhlas ini sangat penting sekali di dalam perjuangan supaya apa? Satu,
supaya kita tidak menjadi tinggi hati, sombong tatkala kita mendapatkan pujian. Sebaliknya juga, supaya kita tidak putus asa atau menjadi lemah, malas bekerja tatkala kita mendapat cacian. Mau dicaci, mau dipuji, yang kita cari bukan pujian dan cacian, tapi yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, saudara, ikhlas ini penting, dan ikhlas ini sumber kekuatan. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam suatu hadis, saudara, hadis sahih, saudara. Nabi bercerita dulu di zaman Bani Israel ada seorang pemuda yang dia marah karena, saudara, di pinggir desanya ada sebuah pohon besar, saudara, itu dikultuskan oleh masyarakat. Orang bawa sesajen, saudara. Nah, orang melakukan kesirikan. Nah, maka si pemuda ini dengan semangat imannya, saudara, dengan semangat takwanya yang luar biasa, keluar rumah bawa kapak. Nah, dia pergi dengan bergegas, dengan semangat hisbah, semangat amar ma'ruf nahi munkar, ingin menebang pohon tersebut, saudara. Ini harus ditebang ini supaya udah nggak ada lagi masyarakat yang nyembah pohon, saudara. Berangkat dia. Nah, begitu dia berangkat, saudara, sebentar lagi sampai ke tujuan, dijegat oleh seseorang, saudara. Seseorang menjegat dia, saudara. Dalam hadis, saudara, orang ini mengatakan, tunggu dulu, kenapa kau marah, kau mau kemana? Dia katakan, saya mau tebang itu pohon. Kenapa mau ditebang? Itu menyebabkan kesesatan. Ada apa? Dia kan nggak mengganggu Anda. Dan nggak mengganggu Anda. Anda kan nggak diganggu, rumah Anda nggak diganggu, keluarga Anda nggak diganggu, harta Anda nggak diambil. Kenapa Anda mengganggu? Yaitu ibadah orang. Nah, maka pemuda ini dengan semangat, nggak bisa. Ini kesyirikan, ini kesesatan. Ini bisa merusak dan mengundang daripada bencana. Semangat. Akhirnya dibujuk sama orang ini. Bagaimana? Kalau saya punya tawaran. Apa tawarannya? Begini. Kau jangan hari ini tebang itu pohon. Kau pulang ke rumah, pokoknya besok pagi di bawah bantalmu akan ada kepingan emas, dinar. Nah, dia diam. Pokoknya kalau kau dapat nggak ada, silakan kau tebang. Tergoda ya ikhwan, dapat emas. Tergoda ini, saudara. Nah, ya, tapi dia pikir, ya kita tundalah sehari. Mana mungkin sih ada emas di bawah bantal, saudara. Nah, kita tundalah sehari, siapa tahu benar ada emas. Tergoda, dia punya iman, saudara. Pulang dia. Nah, begitu pulang, besoknya pagi dia bangun, bawa bantalnya, di kamarnya nggak ada itu emas. Emang dibohongi sama orang tadi, saudara. Marah dia, saudara. Ambil lagi kapaknya, berangkat untuk hancurkan itu, saudara. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, ada satu episode yang mesti kita sampaikan dulu. Jadi begitu dihadang oleh orang tadi, terjadi pergumulan. Bukan hanya mereka ribut bicara, bahkan ribut fisik. Orang ini coba pukul dia, hantam dia, banting dia, nggak mampu. Bahkan orang yang mencegah tadi dibanting-banting sama anak muda ini, saudara. Jadi orang ini mau berdiri, mau hantam, dipukul, jatuh lagi, dibanting, jatuh lagi, saudara. Jadi pemuda ini sangat kuat. Nah, sampai akhirnya ditawarkan yang tadi. Begitu ditawarkan, udah kita damai aja, jangan ribut. Nah, bagaimana kalau tiap hari ada uang dinar di bawah bantalmu? Sepakat. Besoknya nggak ada itu dinar, saudara. Marahlah ini anak muda. Bawa kapak, berangkat, dia mau hancurkan, dia mau tebang itu pohon. Begitu sudah mendekat, ketemu lagi sama orang yang kemarin dia bergumul, saudara, yang janjikan, ini dia yang ngebohong. Nah, begitu ketemu, kata orang tadi, nggak bisa, kau nggak boleh tebang itu, nggak boleh kau hancurkan itu. Anak muda ini bilang, nggak, saya akan tebang. Bergumul. Kali ini anak muda itu yang dibanting-banting, saudara. Dipukul, jatuh, dibanting. Ini orang yang jegat, nggak bisa dibanting. Ini anak muda bingung. Kemarin kau begitu lemah, sekarang kau begitu kuat. Hanya dalam waktu sehari berubah, yang lemah jadi yang kuat jadi yang lemah. Siapa kau? Ketawa, saudara, orang yang menghadang tadi. Ternyata orang yang menghadang tadi iblis, saudara. Berupa berwujud menjadi manusia untuk mengganggu, saudara. Kata iblis ini mengatakan, kemarin kau datang ikhlas karena Allah. Makanya aku nggak bisa jatuhkan kamu, aku nggak bisa taklukkan kamu. Tapi hari ini kau datang bukan karena Allah,
karena dinar, karena uang, karena harta, maka itu kau menjadi lemah. Kau nggak bakal menang melawan aku. Masya Allah, tabarakallah. Perhatikan tuh. Nah, kemarin kuat, iblis aja kalah karena apa? Ikhlas. Kali ini dia menjadi lemah karena apa? Ikhlasnya hilang, saudara. Makanya tadi saya katakan ikhlas itu sumber kekuatan. Yang lemah bisa jadi kuat. Yang tadinya jenuh, saudara, jadi terobati jenuhnya. Yang tadinya malas bisa menjadi rajin, saudara. Ikhlas. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saudara, tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah serta mengikhlaskan seluruh bagian urusan agamanya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kepada semua relawan, yuk kita ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu nomor satu. Sebab kalau nggak ikhlas, saudara sayang. Udah relawan kerjanya capek, saudara. Udah lelah, udah berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban harta. Bahkan ada yang berkorban meninggalkan anak istrinya, saudara. Hanya untuk kerja kemanusiaan. Tahu-tahu nggak dapat pahala. Rugi. Karena kerja kemanusiaan begini, pahalanya nggak main-main, saudara. Ganjaran dari Allahnya besar. Nah, jangan sampai gara-gara nggak ikhlas, pahalanya hilang, saudara semua. Karena yang Allah lihat kepada kita bukan sedikit banyaknya kerja, saudara, bukan sedikit banyaknya hasil, bukan. Yang Allah lihat keikhlasan kita. Kerja kecil, sedikit, ikhlas, besar ganjarannya. Apalagi kalau kerjanya berat, tenaganya besar, dia lakukan, saudara, ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi sekali lagi, semua saya mau tanya, siap ikhlas? Ya. Ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah. Kita nggak cari pujian, kita nggak cari permusuhan dengan siapapun. Kita hanya mengikhlaskan kita punya kerja, insya Allah. Yang kedua, ternyata nggak cukup hanya dengan ikhlas saja, saudara, harus ditambah, saudara, dengan apa? Dengan modal syukur dan sabar. Nah, di medan bencana ini kadang-kadang, saudara, saya ngalami. Dulu waktu tsunami 2004, itu saya duduk di Aceh 4 bulan, saya tidur di bawah tenda. 4 bulan saya tidur di bawah tenda, mandinya juga mandi di kamar mandi darurat, hanya ditutup plastik aja, saudara. Berat memang. Kadang-kadang kita udah kerja berat, saudara, warga yang kita bantu salah paham sama kita. Nah, ada kadang-kadang terjadi, udah kita capek kerja, diomelin, saudara, dikata-katain. Nah, makanya sebagai relawan, saudara harus bersyukur dengan segala kemudahan yang Allah berikan. Pada saat yang sama, sabar dengan segala ujian. Jadi orang yang terkena bencana ini, saudara, itu mereka banyak yang shock, kemudian depresi, stres. Jadi maklumi, kadang-kadang mereka tuh terlalu emosi. Kita udah bantu, kita diomelin. Ada aja yang begitu? Ada. Kita udah kerja, diomel-omelin kita. Gimana sih ini kerjanya? Ini kalau lumpur di rumah saya, hampir 4 hari belum beres-beres. Ini malas ini laskar-laskarnya. Bisa jadi, saudara. Itu ujian kita, itu ujian relawan tuh. Nah, jangan nanti relawan langsung bersuara, nggak tahu diri kamu, sudah dibantu marah-marah. Jangan. Jangan, kita datang mau bantu orang, bukan mau ngomelin orang, betul? Setuju? Nah, jadi mesti apa? Mesti bersyukur atas kelebihan yang ada, sabar atas kekurangan yang ada, saudara. Mesti. Kadang-kadang begini juga, kadang-kadang ada posko daerah nggak sabar sama posko pusat. Nah, bantuan kurang yang di daerah marah-marah, ini bagaimana sih posko pusat ini? Nggak bener, jangan-jangan korupsi yang di pusat. Nah, itu kadang-kadang setan ngegoda, saudara, untuk kita apa? Untuk kita saling curiga, akhirnya muncul fitnah, akhirnya memecah belah kita, sehingga yang dirugikan siapa nanti? Korban bencana, saudara. Memang setan nggak mau kita membantu korban bencana. Nah, itu nggak boleh ada. Jadi kalau pusat ada keterlambatan, konsolidasi, saudara, selesaikan aja lewat musyawarah, lewat kontak, tanyakan, saudara. Begitu juga yang di daerah dan seterusnya. Intinya syukur dan sabar. Wah, kalau kita syukur sabar, nggak usah khawatir, saudara. Semua pekerjaan akan lancar dan hubungan
antara pimpinan dengan yang dipimpin, antara imam dengan yang di bawahnya semua, saudara, insya Allah hubungannya akan baik dan penuh berkah. Dan jangan lupa, syukur sabar itu modal masuk surga. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah illa syakir wa sabir. Nggak bakal masuk surga kecuali yang syukur dan sabar. Nah, disinilah di tempat bencana relawan akan diuji menghadapi segala cobaan dan ujian. Jadi yang dapat ujian itu bukan yang kena lumpur saja, bukan yang kena banjir aja, bukan yang kena gempa saja. Orang yang Nabi ngebantu pun, saudara, itu akan ada ujian. Ujian dicaci, ujian diejek, ujian macam-macam. Nah, tapi kalau kita syukur sabar, nanti buahnya akan manis, saudara. Yang tadinya mencibir, yang tadinya mencaci, mereka akan minta maaf, saudara. Begitu mereka lihat, Masya Allah, relawan 24 jam, pagi, siang, sore, malam, semuanya kerja. Nggak digaji, saudara. Udah ninggalin keluarga, saudara. Nah, mereka akan malu sendiri. Bahkan mereka akan seperti nggak ada hentinya menyampaikan terima kasih kepada semua relawan yang ada. Insya Allah. Baik, yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saya mau ingatkan di dalam aktivitas kemanusiaan di medan bencana, saudara, kita harus tersistem. Nah, ada, saudara, prinsip yang mengingatkan kita semua, al-haqqu bi ghairin nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Jadi perjuangan yang hak tapi tanpa sistem, nggak diatur dengan baik, itu bisa dikalahkan dengan perjuangan batil yang tersistem, saudara. Maka itu saya mau berpesan kepada imam daerah, itu Tungku Muslim, begitu juga saudara kepada pimpinan-pimpinan FPI di kabupaten, di kecamatan, sampai di desa, saudara. Ingat, sistem itu penting, saudara. Seperti apa sih sistem? Satu, kita dalam kerja di tempat bencana harus ada data. Data, saudara. Oh, yang kita mau bantu berapa orang yang kehilangan rumah? Ada 927 data. Data. Sebab kalau Anda punya data, orang nggak bisa memfitnah kita, saudara. Tanpa data, itu bersama juga kita menyediakan celah untuk orang memfitnah kita. Ah, ini FPI bohong nih. Korban cuma 20, dibilang 2000. Ini mau ngumpulin dana nggak bener nih. Mau dikorupsi nih. Nah, gara-gara apa? Gara-gara tidak punya data. Maka itu relawan bagi tugas. Ada yang ngerok lumpurnya, ada yang membersihkan lantainya, saudara. Ada yang bangun tenda untuk dapur umumnya, saudara. Ada membantu yang sakit-sakitnya. Tapi juga harus ada relawan yang mencatat. Mencatat. Sekarang ini kita dapat laporan dari BNPB. Oh, yang meninggal dunia 1000 sekian di seluruh Aceh, umpamanya, saudara. Kita terima laporan itu dengan husnudzon, insya Allah data itu benar. Tapi di lapangan kita dapat laporan, ada desa yang hilang. Satu desa hilang. Ada sekian kakak nggak kelihatan. Kita data lagi. Jadi jangan kita menunjuk data BNPB bohong, tapi kita nggak punya data. Nggak bisa. Nggak boleh kita membantah data orang hanya dengan asumsi, hanya dengan omongan. Kalau kita membantah data orang, kita juga mesti punya data. Itu data nggak betul tuh 1000. Yang saya punya catatan 3000 yang hilang. Nah, jadi tolong tersistem. Ada bagian pendataan, saudara, mencari data siapa yang meninggal. Ada bagian yang mendata berapa rumah sih yang rusak, yang perlu kita bangun kembali minimal. Kalau bantuan pemerintah belum turun untuk pembangunan rumah-rumah baru, minimal yuk sama-sama bagaimana kita bekerja sama antar ormas Islam untuk membangun huntara, hunian sementara. Oh, yang sekian kakak nih, yang rumahnya hilang, yang dapurnya udah nggak ada, yang barangnya udah habis semua. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nunggu bantuan pemerintah ada, tapi biasanya namanya pemerintah punya bantuan tuh agak lama turunnya, ya kawan. Kenapa? Karena ada birokrasi. Dari atas ke bawah ada prosesnya, dari bawah ke menengah ada prosesnya lagi, saudara. Nah, sampai ke bawah. Nah, jangan-jangan, saudara, coba semua perhatian ke depan, semua perhatian ke depan, saudara. Baik. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini, saudara, data itu penting untuk pertanggungjawaban kita, saudara. Jadi kalau ada pihak manapun yang nanya, FPI apa aja sih kerjanya? Ini loh data kita.
FPI apa aja sih bantuan yang disampaikan? Ini loh nama-nama bantuan yang kita berikan. Nah, data ini penting saudara, karena kami yang di pusat itu kan mengumpulkan dana dari berbagai macam elemen. Bahkan bukan hanya FPI di pusat, seluruh cabang FPI se-Indonesia menggalang dana untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya mereka setelah menyampaikan sumbangan, mereka mau tahu dong, untuk apa saja sumbangan mereka diberikan, kemana saja, posko yang mana saja, ada berapa korban bencana yang mereka tolong. Nah, kalau kami di pusat nggak punya data, wah habis. Kita bisa dituduh macam-macam, bisa difitnah saudara. Nah, bisa dibubarkan FPI-nya. Nah, kan kita pengalaman dulu FPI pernah dibubarkan saudara. Nah, pintu fitnah itu kita kunci. Maka itu saya minta tolong kepada imam FPI yang ada di Aceh, beri laporan ke pusat. Nah, yang di DPD juga, yang di DPW juga beri laporan ke DPD. Mana tahu DPD laporannya kalau nggak dapat dari DPW. Nah, yang di DPW nih, yang tingkat-tingkat kabupaten, tingkat kota, saudara lapor ke tingkat provinsi. Nanti tingkat provinsi yang lapor ke pusat. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan ada yang bilang begini, ini ruwet ini, repot ini. Nah, kita kan mau kerja biar cepat, jangan pakai data-dataan. Nggak bisa. Saudara, berjuang, apakah itu dakwah, apakah itu hizbah, apakah itu jihad, semua harus tertib, ada aturan. Tidak tertib tanpa aturan, itu sumber kegagalan. Dan itu menjadi sumber fitnah. Orang bisa memfitnah kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu saya minta, tolong pendataan ini pendataan macam-macam saudara. Apakah itu pendataan mengenai rumah-rumah yang hancur, mengenai jiwa yang melayang saudara, termasuk pendataan pembagian tugas. Relawan mesti diberikan, relawan ini tugasnya ini, kelompok ini tugasnya ini, kelompok ini tugasnya ini saudara. Karena begini, relawan juga di berbagai daerah yang dikirim, kan mereka butuh makan juga saudara, mereka kan butuh minum juga. Terus yang ngatur siapa? Harus ada tim relawan yang mengatur makan pagi mereka, makan siang mereka, makan malam mereka, supaya mereka sehat, mereka bertenaga, mereka energi. Jangan sampai relawan udah kerja pagi sampai siang makanan nggak ada. Akhirnya apa? Lama-lama relawan yang jadi pengungsi saudara. Tujuan relawan membantu pengungsi, tapi kalau relawan nggak tertib, lama-lama relawannya jadi pengungsi. Wah, malu udah kalau begitu. Kira-kira jelas kan nih? Jadi sistem itu bukan menyulitkan, bukan saudara. Justru sistem itu memudahkan kerja kita, insya Allah. Jadi saya minta tolong, apakah itu pimpinan posko saudara, bagi tugas. Ada lagi satu, ini Aceh saya lihat saudara beda dengan di Jawa. Jawa itu dari satu kota ke kota lain dekat-dekat saudara. Jakarta 15 menit udah sampai Bogor, 15 menit udah sampai Cianjur, dekat-dekat. Di sini jaraknya jauh-jauh saudara, naik mobil sampai pegal-pegal ini pinggang saudara. Betul? Kenapa? Karena Acehnya luas saudara. Nah, maka itu saudara, untuk memudahkan distribusi bantuan, kita perlu punya posko-posko kecil saudara. Oh, dari Banda Aceh atau dari Lok Sumawe mau dikirim bantuan umpamanya ke Aceh Tamiang saudara, perlu ada posko-posko kecil saudara. Oh, ada posko di Langsanya saudara, ada posko di Simpang Ulimnya saudara. Bahkan di Aceh Tamiang ini sendiri juga besar ini. Jangan bicara seluruh Aceh, Tamiang aja besar tidak? Besar. Nah, di pusat bencananya ada posko besar, posko utama Tamiang. Tapi di sekeliling Tamiang perlu ada posko-posko kecil. Jadi kalau nanti Tengku Muslim umpamanya mau kirim bantuan dari Lok Sumawe, orang Lok Sumawe nggak mesti langsung kemari saudara, jarak terlalu jauh, estafet. Nah, dari Lok Sumawe umpamanya saudara kirim yaitu ke Langsa saudara. Nah, nanti dari Langsa, FPI yang di Langsa itu yang melanjutkan itu bantuan dibawa yaitu ke Tamiang. Jadi tenaga kita nggak diforsir habis-habisan. Begitu akan lebih tertib, dan begitu insya Allah saudara akan lebih mudah kita membagikan distribusi. Ya, saya paham kadang-kadang ada orang berpikir sudahlah, kalau banyak posko nanti malah jadi lambat sampai ke pusat. Kalau ada posko nanti begini. Enggak, kalau kerjanya rapi, justru keberadaan posko-posko kecil akan lebih memudahkan
pendistribusian, insya Allah, saudara. Jadi saya minta itu betul-betul diperhatikan. Yang keempat, nah ini yang gak kalah penting, saudara. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Allah memberikan arahan kepada Nabi bagaimana mengatur umat, saudara. Apa kata Allah? Wasyawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah. Nabi diajarkan musyawarah. Padahal Nabi nggak butuh musyawarah. Nabi nggak perlu musyawarah. Nabi maksum mendapatkan wahyu dari Allah. Putusannya pasti benar, saudara. Tapi sungguh pun begitu, tetap Allah memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Wahai Nabi, wahai Rasul, ajak musyawarah. Ajak musyawarah kau punya umat, ajak musyawarah kau punya sahabat. Jadi musyawarah itu perintah Allah. Nah kalau Nabi saja manusia suci diperintahkan musyawarah, apalagi kita yang banyak kekurangan, yang banyak dosa, yang banyak lupa, yang banyak kekhilafan, saudara. Maka lebih perlu untuk betul-betul selalu menjunjung tinggi musyawarah. Dan di ayat lain Allah sampaikan kepada kita bahwa musyawarah itu identitas orang beriman, saudara. Apa Allah nyatakan? Faqala ta'ala wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka orang-orang yang beriman itu adalah musyawarah di antara mereka. Jadi musyawarah itu identitas orang beriman. Justru kalau dia menolak musyawarah, imannya dipertanyakan. Selama kita mengaku saya muslim, saya orang beriman, saudara, wajib menjunjung tinggi musyawarah. Nah, begitu saya beberapa kali ingatkan kepada Tengku Muslim selaku Imam FPI Provinsi Aceh, tolong jangan lupa Tengku musyawarah. Ajak pimpinan wilayah, pimpinan daerah musyawarah. Nah, ini bagaimana baiknya? Ini mana dulu nih yang mesti diutamakan? Apa dulu sih yang mesti kita kerjakan? Dapur umum dulu atau MCK dulu? Atau dua-duanya berbarengan? Mana dulu sih yang kita mesti adakan? Rumah dulu atau sekolah darurat dulu? Karena hari ini anak-anak udah mulai masuk sekolah. Nah, bagaimana yang sekolahnya hancur nih? Sementara kan mereka mesti belajar, kan mereka mesti ikut ujian. Kalau mereka nggak disediakan tempat belajar, gurunya nggak tempat punya belajar, terus apa mereka mesti menunda sekolah 1 tahun? Besok ujiannya bulan April mereka. April ujian untuk naik kelas, untuk kelulusan dari SD, dari SMP, dari SMA, saudara. Nah, itu perlu dimusyawarahkan. Nah, ini bagaimana nih cara nyari dananya? Bagaimana bikin programnya? Lapor ke pusat. Nih kami punya program ini. Maaf, yang tahu kebutuhan suatu daerah bukan pusat, saudara. Masing-masing daerah tuh keperluannya berbeda. Saudara katakan, di Bener Meriah, saudara, untuk mencari sumber air, nggak perlu, karena sumber airnya banyak, saudara. Nah, mereka hanya perlu cuma pipa-pipa aja untuk menyalurkan. Tapi ada beberapa daerah justru kekeringan. Sumur-sumurnya mati, saudara. Nah, ini perlu dibuat mesin air, jet pump, saudara. Yang tahu itu relawan yang di daerah, saudara. Nah, jadi yang tahu apa nih kebutuhan daripada relawan atau korban bencana yang ada di Tamiang. Yang tahu ya posko di sini, bukan yang di Loksmawe, apalagi yang di Jakarta, jauhan, saudara. Nah, nanti kita tanya ke Tengku Muslim, apa sih kebutuhannya di Tamiang? Nanti Tengku Muslim terima laporan yang dari Tamiang. Oh, di Tamiang memerlukan mesin-mesin air sekian. Yuk, mari bagaimana caranya supaya yang kekeringan, yang nggak ada air, kita bangun sumurnya. Oh, kalau di Bener Meriah bagaimana? Wah, di Bener Meriah malah muncul mata air baru, saudara. Jadi nggak butuh tuh, nggak perlu tuh untuk digali air. Tapi mata air baru itu kan berserahkan, nggak teratur, butuh pipa-pipa untuk disalurkan. Nah, itu yang akan kita kerjakan. Jadi sekali lagi, semua ini bisa diselesaikan lewat apa? Musyawarah, saudara. Jadi saya akan marah dengan Imam FPI Aceh kalau Imam FPI Aceh nggak mau musyawarah. Nggak boleh. Saya juga akan marah dengan pimpinan FPI di Aceh Tamiang, umpamanya kalau nggak mau musyawarah. Nggak bisa. Kita ini organisasi, bukan kerja pribadi. Kita ini bekerja untuk kebaikan umat, bukan keuntungan pribadi. Maka mengerjakannya wajib ada musyawarah. Saudara, jangan pandang remeh, jangan memandang diri kita udah pintar. Nah, saya pimpinan tertinggi, saya udah pintar, udah
anak buah nih goblok semua. Udahlah nggak usah musyawarah. Hati-hati saudara. Nabi nggak begitu ngajarin kita. Mari kita lihat, saudara, dua kejadian. Saya mau sampaikan dua kejadian. Pertama waktu perang Badar. Saudara, Nabi alaihi salatu wassalam berangkat dengan pasukannya. Kemudian berhenti di awal sumur Badar. Di Badar itu banyak sumur, saudara, sumber air. Sini sumber air, sini sumber air, ujung sana sumber air. Nah, begitu menemukan sumber air pertama, Nabi berhenti. Sahabat mulai turun untuk bikin kemah di situ, saudara. Karena akan ada perang Badar ini, saudara. Nah, tahu-tahu ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, bertanya dia, "Hada wahyun aw ra'yun?" Ya Rasulullah, ini berhenti di sini nih. Ini wahyu dari Allah atau ini sekedar pendapat aja? Nabi mengatakan, "Hada ra'y." Ini hanya pendapat aja. Kenapa? Nah, si sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau ini wahyu, aku nggak berani. Sam'an wa ta'ah, saya nggak punya usul lagi, udah wahyu. Nggak punya saya usul. Kalau ini memang udah ketetapan Allah, saya udah nggak berani. Tapi kalau ini pendapatmu, apa boleh aku menyarankan?" Nah, karena pendapat Nabi juga, sahabat mesti sopan. Ini boleh gak nih mengusulkan? Ternyata kata Nabi, oh boleh. Karena ini sekedar pendapat, kan ada sahabat-sahabat yang punya pendapat. Nabi ambil beberapa pendapat. Baik, apa kau punya saran? Nah, begini ya Rasulullah. Ini di Medan Badar banyak sumur. Jadi saran saya, kita jangan berhenti di sini. Berhentinya di sumur yang terakhir. Mumpung musuh belum datang, belum lewat. Supaya kalau kita ada di sumur terakhir, berarti semua sumur Badar kita yang kuasai. Musuh nggak punya sumur di tempat ini. Berarti musuh akan menjadi lemah. Di padang pasir nggak ada air, lemah, saudara. Nabi setuju. Kata Nabi, pendapat yang luar biasa, bagus. Nabi serukan kepada semua pasukan, berangkat, jangan di sini, kita berhenti di akhir. Saya mau tanya, itu musyawarah bukan? Musyawarah bukan? Indah tidak? Bagus tidak? Hasilnya luar biasa, saudara. Baik, saudara. Yang kedua, nah yang kedua, saudara, Nabi alaihi salatu wassalam mendengar kabar setelah perang Badar orang kafir kalah telak, saudara, banyak korbannya. Orang-orang kafir Quraisy dari kota Mekah mau balas dendam, marah mereka. Dengan emosi kemarahan berlandaskan dendam yang luar biasa, mereka berhasil memobilisasi pasukan. Anak-anak muda, orang tua, aneka ragam senjata, saudara. Kendaraan perangnya, unta, kuda, dan lain. Bahkan kaum wanitanya banyak yang mau ikut, saudara. Dendam, marah kepada Nabi dan para sahabat, saudara. Nah, sekarang di Madinah Nabi dengar ini orang-orang kafir lagi mobilisasi pasukan, mengumpulkan segala kekuatan mau nyerang Madinah, saudara. Nabi kumpulkan para sahabat, saudara, ajak mereka untuk bermusyawarah. Sebelum itu Nabi sudah diprovokasi oleh orang-orang munafik. Sebelum rapat, ya Muhammad, kita ini lemah, jumlah kita sedikit, kita nggak mampu lawan mereka. Sebaiknya engkau kirim utusan ke sana, ketemui itu Abu Sufyan, kita minta damai, kita minta maaf aja. Nah, kerugian mereka kemarin di Medan Badar kita ganti rugi, kita kembalikan. Kami orang-orang munafik, kami siaplah kumpulkan harta daripada nanti diserbu, rumah kita dibakar, harta kita dirampas, istri dan putri-putri kita dijadikan budak, saudara. Sampai begitu orang munafik tuh nakut-nakutinnya. Kita ini lemah, belum mampu. Nah, kita perkuat diri dulu lah. Kalau ekonomi udah kuat, senjata udah kuat, baru kita perang lawan mereka. Kalau sekarang bunuh diri, saudara, dia takut-takutin. Allah yang cerita dalam Al-Quranul Karim, saudara. Tapi apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi enggak bergeming, enggak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah, saudara. Cukup bagi kami Allah yang mengurus urusan kami semuanya. Jadi dibujuk, ditakut-takuti Nabi, enggak kena. Nah, kemudian mereka takut-takuti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhum. Apa jawab Abu Bakar? Begitu dibujuk, ya Abu Bakar, kau kan dekat dengan Nabi, ayo dong, bujuk dong, ajak bicara. Ini bunuh diri nih kalau kita ngelawan.
Saudara, tapi apa jawab Abu Bakar Siddiq? Sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibujuk sahabat yang lain, sama, pokoknya sahabat yang beriman minal muhajirin wal ansor, jawabannya nggak beda, hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah mantap, udah saudara. Nah akhirnya Nabi kumpulkan nih para sahabat muhajirin dan ansor, kumpul di masjid, saudara. Nah ditanyakan oleh Nabi, bagaimana nih, apa yang kita mau lakukan? Singkat cerita, pokoknya ada dua pilihan, saudara. Perang nggak bisa dihindarkan, perang nggak bisa dihindarkan. Hanya apakah perangnya kita bertahan dalam kota Madinah, cegah mereka jangan sampai mereka masuk, kita bentengi ini Madinah, atau kita sambut mereka di medan tempur, saudara. Nah, medan tempurnya itu padang Uhud, saudara. Ada Jabal Uhud, ada Gunung Uhud, saudara. Apa sambut mereka di medan Uhud, atau kita bertahan di kota Madinah, bikin benteng? Saudara, generasi tua, sahabat-sahabat Nabi yang sudah betul-betul matang, dewasa, banyak pengalaman, mereka minta, ya Rasulullah, kita bertahan saja. Kita bertahan saja, karena ini beda. Ini bukan lagi Badar seperti waktu itu. Ini mereka berlipat, berpuluh kali lipat pasukannya. Lebih baik kita bertahan, bentengi Madinah, jangan sampai mereka berhasil menguasai Madinah. Nah, orang-orang tua kan memang banyak makan asam garam. Nah, pendapatnya itu arif bijak. Jangan, kalau kita perang menghadapi mereka, ya Rasulullah, kita khawatir nanti yaitu daya hancur kita tuh lebih besar. Jangan, bisa kalah kita, bisa banyak korban. Nah, sekarang giliran yang muda, atau generasi-generasi yang dewasa, tua-tua, ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, saran mereka begitu, saudara. Nah, sekarang generasi mudanya, ada siapa? Ada Ali, ada Zubair, saudara, ada Tolha, saudara. Ini yang muda-muda nih. Mereka bilang, ya Rasulullah, ya, kita hadapi mereka di medan Uhud. Kan tujuan kita untuk jihad. Jihad kan gak ada ruginya. Kita menang untung, kita kalah syahid. Kenapa mesti nunggu di sini? Oh, anak muda dari dulu begitu tuh. Nah, saudara, kalau orang tua kan mikirnya panjang, betul. Nah, kalau anak muda pakai, oh, udah hadapin aja lah. Mati apa sih? Mati syahid ini, saudara. Semangat anak-anak muda. Nabi melihat di mata-mata pemuda tersebut, saudara, semangat jihad yang penuh keimanan, bukan emosi, saudara. Dan Nabi nggak mau mematahkan semangat anak-anak muda tadi. Kenapa Nabi nggak mematahkan semangat mereka? Karena subhanallah, rijalul khair. Hari ini mereka pemuda, besok kan mereka yang memimpin. Besok kalau Nabi udah nggak ada, kan anak-anak muda ini yang bakal memimpin, melanjutkan perjuangan Islam. Jadi semangatnya nggak boleh dipatahkan. Sebab anak muda sama orang tua beda. Orang tua pendapat ditolak, maklum. Anak muda pendapat ditolak, banyak yang ngambek, sudah. Nah, jujur aja dah, betul, betul. Baru kasih saran ditolak, ngambek dia, sudah. Nah, tapi kan orang tua kan enggak, ditolak ya enggak apa-apa. Itu putusan Nabi, kita ikut. Subhanallah. Makanya Nabi nggak mau. Nabi tahu, Nabi ini punya ilmu psikologis yang luar biasa. Nabi bisa lihat orang-orang tua ini kalau ditolak nggak kecewa, dia tetap akan ikut. Tapi yang muda-muda bahaya ini. Nah, kalau alinya emang kuat, Tolha emang kuat, Zubair kan di belakang mereka banyak anak muda juga. Nah, takutnya nanti patah areng, patah hati, patah harapan. Nabi jaga, akhirnya diputuskan, saudara, perang, berangkat ke medan Uhud, menyambut kedatangan pasukan kafir. Saya mau tanya, itu hasil apa? Hasil apa? Apa Nabi butuh musyawarah? Apa Nabi perlu musyawarah? Enggak, Nabi pintar. Nabi yang paling pintar, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling cerdas. Sallu ala Nabi. Enggak, Nabi enggak butuh musyawarah. Nabi bisa langsung minta kepada Allah apa saja yang Nabi mau, saudara. Tapi kenapa Nabi mengajak para sahabatnya yang notabene ada di bawah Nabi? Nabi hargai pendapat mereka, bahkan anak-anak muda. Kenapa, saudara? Nabi mendidik kita bahwa musyawarah adalah identitas orang beriman. Terus ada yang bilang, tapi gara-gara musyawarah kalah perang Uhud, Habib. Nah, di perang Uhud, medan Uhud, saudara, umat Islam sempat terpukul, saudara. Banyak jatuh korban, diantaranya paman Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib, saudara. Terpukul, saudara. Tapi apa kalah? Belum. Itu kan episode pertama. Perang pertama, Nabi udah kasih arahan, sebagian pasukan maju ke depan menghadapi orang kafir,
sebagian lagi Nabi simpan di atas bukit, ahli-ahli panah. Yang di tanah sana kalau udah melepaskan anak panah, nggak ada yang meleset, saudara. Nah, ada ahli-ahli panah, Nabi taruh di bukit. Untuk apa? Nabi ingetin, jangan sampai nanti ada pasukan musuh dari belakang nih, dari balik bukit. Jadi kalau ada pasukan musuh dari balik bukit mau nyerang umat Islam dari belakang, pemanah yang akan menghadang mereka, saudara. Wah, Nabi punya strategi, betul-betul strategi Trisula yang luar biasa, saudara. Nah, tapi apa yang terjadi? Begitu terjadi pertempuran episode pertama, saudara, ternyata orang-orang kafir pontang-panting pada lari, saudara. Mereka berjatuhan korban, mereka lari, saudara. Mundur, takut. Umat Islam terus nyerbu. Yang di bukit ngelihat, ya udah selesai perangnya, udah menang, orang kafirnya udah pada lari. Turun sebagian dari bukit, teman-temannya bilang, jangan turun dulu, sebab Nabi pesan tadi kita nggak boleh turun sebelum disuruh. Begitu. Tapi sebagian lagi bilang, perangnya udah selesai, perangnya udah selesai. Itu kan perintah Nabi kalau perangnya belum selesai. Sebagian besar turun, saudara. Nah, begitu turun, ternyata dugaan Nabi luar biasa. Nabi ini bukan peramal, saudara. Nabi bukan meramalkan ini di belakang akan ada musuh. Bukan. Beliau Nabi, beliau punya mukjizat, beliau punya mata batin, saudara. Akhirnya betul yang dikatakan Nabi, muncul pasukan dari belakang. Yang dari depan yang pontang-panting itu pasukan Ikrimah, putranya Abu Jahal, saudara. Sedangkan yang datang dari belakang itu pasukan Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam, saudara. Muncul pasukan dari belakang. Sementara yang di bukit cuma beberapa orang, nggak mampu, ya mereka tetap, saudara, mengarahkan panah mereka, tapi nggak mampu, nggak cukup, nggak memadai. Akhirnya pasukan ini nyerang umat Islam dari belakang. Begitu ini nyerang dari belakang, pasukan kafir yang tadi lari berbalik maju lagi, sehingga umat Islam terjepit di tengah-tengah. Nah, jadi itu saat-saat yang mendebarkan, saudara. Nah, apalagi saat itu Nabi sempat jatuh, saudara, dari kudanya. Nabi sempat dikepung, bahkan anak panah tombak diarahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi beberapa sahabat dari Ansar Muhajirin peluk badan Nabi, pundak-pundak mereka dijadikan sebagai tameng supaya anak panah jangan kena Nabi, cukup anak mereka saja. Masya Allah, takbir, sallu ala Nabi. Nah, tapi kita punya Nabi alaihi salatu wassalam punya strategi matang, saudara. Oh, kondisi udah telanjur begini, lalu apa strategi Nabi? Maju selangkah, mundur 2 langkah, maju selangkah lagi, mundur 4 langkah, maju selangkah lagi, mundur 6 langkah, sampai Nabi mundur ke himpitan bukit yang ada di medan Uhud, saudara. Nabi sengaja masuk ke tempat yang sempit, karena berapa ribu pun pasukan, kalau masuk ke tempat yang sempit, yang bisa masuk cuma 3-4 orang, saudara. Nah, jadi ini pasukannya banyak, ini orang kafir, semua mau masuk ke yang sempit, nggak bisa. Umat Islam di depan cukup naruh 2 orang untuk menangani mereka. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair, ada semuanya, saudara. Akhirnya mereka nggak mampu untuk membunuh Nabi, saudara. Nah, sementara mereka lagi panik kalang kabut, mereka mau terobos, tapi nggak bisa. Sebab kalau gang yang sempit diterobos 1000 orang, mana bisa, saudara. Orang pintunya cuma muat 5-6 orang. Itu strategi Nabi. Nah, Nabi saat itu terluka, dibawa ke belakang, saudara, diobati. Ada putri Nabi saat itu, Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha, saudara. Sedangkan Sayyidina Ali dan kawan-kawannya tetap ada di pintu daripada kelah tersebut, saudara. Begitu lagi tegang sedemikian rupa, tiba-tiba ada isu. Nggak tahu tuh isu dari mana, malaikat kan, saudara, yang bikin isu tersebar di telinga-telinga orang-orang kafir, saudara. Apa? Muhammad sedang menyiapkan pasukan tambahan dari Madinah. Jadi Madinah adanya di sana, di belakang. Ini pasukan mereka, Nabi terhimpit di sini, saudara. Isu yang beredar, ada pasukan tambahan dari kota Madinah sedang menuju Uhud. Nah, akhirnya apa? Abu Sufyan menyampaikan, ini kita udah menang nih, jangan sampai kalah. Kalau nanti dari Madinah masuk, kita dijepit di tengah, kita kalah. Supaya kita nggak kalah, udah tinggalkan aja medan Uhud. Mereka pergi, saudara. Nggak tahu siapa yang bikin isu, saudara. Nah, siapa lagi kalau bukan Allah yang membuat hati mereka ketakutan, yang membuat hati mereka jadi bergetar, saudara. Akhirnya bubar.
Nah, mereka bubar, mereka pindah ke satu tempat yang namanya Humra'ul Asad, saudara. Nah, di sana mereka pesta kemenangan, saudara. Nah, setelah mereka ke Humra'ul Asad, Nabi dan para sahabat masuk lagi ke kota Madinah, saudara. Belum selesai perang, saudara. Nah, begitu masuk, orang-orang munafik mencibir. Ya Muhammad, kan kita udah kasih tahu, engkau bunuh diri. Kan kita udah kasih tahu, jangan ngelawan, berat. Saudara, berat. Mereka kuat, kita lemah. Masa kita lemah lawan yang kuat? Ya Muhammad, ini masih belum terlambat. Udah, kirim utusanmu, temui mereka di Humra'ul Asad. Kita bayar mereka, biar mereka balik aja lah lagi ke Mekah. Udah, kita ngaku kalah, kita bayar itu pampasan perangnya. Orang munafik siap kumpulkan uang, saudara. Siap, kita udah kalah. Bayangkan, saudara, sebelum perang Nabi masih kuat, sahabat sehat semua. Ditakut-takuti, nggak mempan. Jawabnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kali ini ada sahabat yang gugur, yang mati syahid. Banyak sahabat yang terluka, nabinya terluka, saudara. Diprovokasi begitu. Kalau kita nih langsung dor dulu ya. Lagi lemes, lagi luka gitu. Iya deh, kita damai ya. Oh, Nabi enggak. Kata Nabi tetap jawabnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Enggak, Nabi enggak mundur, saudara. Akhirnya Nabi atur strategi, kumpulkan para sahabatnya. Nabi bagi tim-tim kecil. Satu tim 5 orang, 6 orang, saudara. Apa yang Nabi perintahkan? Kumpulkan kayu bakar, kumpulkan ranting-ranting, kumpulkan kayu-kayu semak berduri sebanyak-banyaknya. Jadi setiap grup 5 orang, 6 orang kumpulkan itu, saudara. Nah, begitu mereka udah kumpulkan, Nabi atur strategi. Saudara, nanti kita berangkat ke Humra'ul Asad, tempat orang kafir berkumpul. Nah, kita buat ini Humra'ul Asad di sini, ini di depannya ini kita kepung semua. Ini 5 orang, sini 5 orang, 6 orang, 7 orang, 4 orang, saudara. Yang jauh, jangan sampai ketahuan, karena memang banyak perbukitan. Nanti kata Nabi, begitu matahari terbenam, gelap, setiap kelompok bikin api unggun yang besar, saudara. Nah, begitu mau keluar, saudara, Nabi umumkan juga, yang tadi tidak ikut ke Uhud, nggak boleh ikut. Maksudnya nyindir orang-orang munafik. Yang nggak ikut ke Uhud, nggak boleh ikut. Karena yang nggak ikut ke Uhud itu banyak orang munafik, saudara. Nah, jadi yang boleh ikut hanya yang tadi ikut ke Uhud, saudara. Yang luka parah dirawat di Madinah. Yang luka ringan tetap semuanya ikut lagi, saudara. Berangkat. Singkat cerita, udah diatur sebelum matahari tenggelam. Nah, bagaimana orang-orang kafir yang ada di Humra'ul Asad, saudara? Mereka pesta. Begitu matahari terbenam, itu Abu Sufyan lagi pidato kemenangan, saudara. Besok, kata Abu Sufyan, sebelum matahari terbit, kita serang Madinah, kita hancurkan Madinah, kita ratakan itu semua rumah di Madinah, kita ambil tawan istri dan putri-putri mereka, kita bunuh itu Muhammad dan pengikutnya. Semangat, habis menang, saudara. Mereka mau serbu Madinah. Begitu lagi pidato, ini pasukannya begini, saudara. Pidato semangat, saudara, di atas kuda. Pidato kepada pasukan orang kafir. Tahu-tahu pidatonya berhenti. Dia lihat di ujung ada api besar. Dia lihat di kanan sana ada api besar. Api lagi, api lagi, api lagi, api lagi. Apa kata Abu Sufyan? Ya masyarakat Quraisy. Hei pasukanku, orang-orang Quraisy. Aku ini pengalaman tempur, pengalaman perang. Aku ahli strategi. Ini kita dijebak oleh Muhammad. Ini di mana-mana api unggun. Ini satu api unggun ini bisa 1000 pasukan. Padahal sampai berapa? 5 orang. Ini satu api unggun bisa 1000 pasukan. Ini banyak api unggun. Kita dijebak oleh Muhammad. Sebelum kemenangan kita di Uhud direbut, segera kembali ke Mekah. Mabur, pontang-panting, lari ke Mekah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya mau tanya, kalau gitu perangnya Nabi kalah atau menang? Kalah atau menang? Jadi kalau ngelihat Uhud, jangan cuma Uhudnya aja. Kalau melihat Uhudnya saja memang kalah di Uhud. Tapi kan ada lanjutannya. Belum selesai perang, baru di break. Kalau minum kopi lagi nge-break gitu ya. Nah, begitu udah udah siap lagi pasukan, tempur lagi. Ternyata orang kafir kalah. Alhamdulillah. Nah, begitu saya mau tanya, musyawarah itu penting tidak? Bagus tidak? Berkah tidak?
Semua relawan dan pimpinannya, FPI, imam dan semua bawahannya siap musyawarah. Siap musyawarah. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi saya berharap mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi keputusan yang diambil tanpa musyawarah. Mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi relawan yang kerja tanpa keikhlasan. Tidak ada lagi relawan yang tidak bersabar dan tidak bersyukur, saudara. Nah, yang terakhir, modal daripada perjuangan relawan di medan bencana adalah tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tawakal. Kewajiban kita cuma berjuang, bukan menang. Perang aja nih, saudara. Kewajiban kita berjuang. Menang kalah itu urusan Allah. Begitu juga kerja kita di medan bencana. Bisa berhasil, bisa kurang berhasil, bisa gagal, saudara. Mungkin karena medannya terlalu berat, saudara. Bahkan bisa jadi nanti justru ada relawan yang akhirnya terkena bencana. Saya pernah mengirimkan FPI Pusat, itu pernah mengirimkan relawan-relawan di Sulawesi, di Palu, di Poso, saudara, bantu masyarakat di pedalaman. Akhirnya sampai di pedalaman ada 7 relawan yang kena malaria, saudara. Nah, yang 2 meninggal dunia di tempat, yang sisanya berhasil kita kembalikan ke kota dan diobati. Itu perjuangan. Itu namanya perjuangan. Karena pasca bencana begini itu penyakit banyak, saudara. Ada penyakit meriang, ada batuk, ada macam-macam penyakit, saudara. Nah, makanya semua relawan tetap berobat, tetap minum vitamin, tetap, saudara, makan tepat waktu, yang sehat, saudara. Nah, tapi bukan nggak mungkin. Satu saat ada yang sakit, saudara. Bahkan ada yang gugur. Nah, karena itu tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pokoknya tawakal, serahin aja sama Allah. Dan Allah suka sama orang-orang yang bertawakal. Dan orang-orang yang bertawakal selalu memetik kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebagai penutup, saudara, sebagaimana kita tahu bahwa FPI membagi medan juang itu menjadi 3. Medan juang Islam. Yang pertama, medan dakwah. Di medan dakwah kita harus lembut, santun, ramah, arif, bijak. Kenapa? Supaya simpatik dan menarik. Nah, itu dakwah tuh. Nah, tapi yang kedua ada medan hisbah. Medan hisbah itu medan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar bukan lembut, saudara, tegas. Tegas. Ada judi kita stop, ada persinahan kita stop, ada pelacuran kita stop, ada peredaran minuman keras kita stop, kita cegah. Saudara, kenapa? Karena maksiat-maksiat tadi bisa mendatangkan bencana. Jangan lupa tuh, bencana bisa terjadi kalau banyak yang berbuat maksiat dan tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Untuk nahi munkar, saudara, harus tegas. Mana ada amar ma'ruf nahi munkar lembut-lembut, diinjak-injak preman, saudara. Dakwah lembut, hisbah tegas, saudara. Nah, kalau jihad keras. Nggak ada jihad lembut. Jihad lembut itu menkitik-kitikan. Ya, namanya jihad perang. Ada darah tertumpah, ada harta benda yang musnah, ada nyawa yang melayang. Itu jihad, saudara. Nah, medan-medan ini harus diisi dengan yang ahli. Nah, maka itu bagian terakhir ini saya mau ingetin, jangan sampai relawan FPI, saudara, merasa paling hebat sendiri, merasa paling benar sendiri. Nggak boleh. Oh, FPI amar ma'ruf nahi munkar, bagus, tapi jangan merasa sok berani sendiri. Terus ada tuan-tuan guru, abati-abati, pimpinan-pimpinan daya yang nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, sibuk mengajar santrinya, sibuk mengajar murid-muridnya. Jangan coba-coba kita hina mereka, saudara. Nah, kadang-kadang maaf, kadang-kadang yang berdakwah lembut, pengikutnya banyak, kadang-kadang suka lupa diri. Dia salahin yang amar ma'ruf nahi munkar. Apa tuh amar ma'ruf nahi munkar? Kok kerasan tuh? Itu nggak ikut sunnah Nabi. Itu bukan ajaran Nabi. Sesat tuh. Dia bagus dakwah lembut, tapi jangan nyalain yang amar ma'ruf nahi munkar. Sebaliknya, ada yang amar ma'ruf nahi munkar berani, saudara, sampai di penjara, keluar masuk, tetap dia berani amar ma'ruf nahi munkar. Tapi akhirnya menjadi takabur, sombong. Dia merasa dirinya yang paling berani, paling hebat. Terus dia apa? Begitu melihat ada ulama-ulama yang santun, yang lembut, itu lembek itu.
Nah, itu bukan cara Islam tuh, lembek itu. Jangan diikutin. Bukan begitu tuh cara Nabi. Ini nggak benar. Nah, cara begini itu memecah belah umat. Biarlah kita berjuang sesuai kemampuan kita. Kalau Nabi kita, wah, manusia paripurna, saudara. Dakwahnya paling hebat. Amar ma'ruf nahi munkarnya paling hebat. Jihadnya paling hebat, saudara. Kalau kita ada yang dakwahnya hebat, amar ma'rufnya lemah, nahi munkar. Ada yang jihadnya hebat, dakwahnya lemah, saudara. Nah, kalau kita tahu diri kita banyak kekurangan, harus saling menopang, saling mendukung, saling sinergi, saling kita membantu satu sama lainnya. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Siap kerjasama? Siap saling menghormati? Takbir! Silakan, Habib Hanif bersama Habib Muhammad. Ya boleh, kita medan juang Islam dulu, medan juang Islam. Habis itu kita tutup dengan marsimno sambil kita berdiri. Sekarang medan juang bawakan dulu. Ya silakan, kita perkenalkan medan juang Islam. Ada 3, silakan.